Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media cetak, elektronik dan online, kawan-kawan pimpinan serikat buruh. Tentu saya hanya ingin memperkuat dan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya berkenaan dengan khususnya sikap serikat pekerja serikat buruh terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, lebih spesifik di klaster tenaga kerja. Tapi secara umum kita menolak RUU Cipta Kerja. Yang kedua juga nanti kalau ada waktu, tentu kami ingin menjelaskan tentang situasi ancaman darurat PHK berkenaan dengan dampak COVID-19 yang di depan mata kami perkirakan jutaan buruh akan terancam PHK di sektor manufaktur. Kalau sektor pariwisata kan sudah terkena di gelombang pertama dan turunannya maskapai penerbangan, travel agent, restoran, hotel dan sebagainya. Sekarang akan berimbas pada sektor manufaktur atau pengolahan, bisnis pengolahan, baik labor intensif, padat karya maupun capital intensif, pada modal. Yang ketiga tentu kita ingin menjelaskan, menambahkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pimpinan serikat pekerja, yaitu perihal persiapan aksi besar. Jadi mungkin akan panjang, rally dan maraton dari pimpinan-pimpinan serikat buruh yang ada berkenaan dengan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Teman-teman sekalian, tentang Omnibus Law, sikap teman-teman bisa lihat ya, yang hadir di sini adalah, kalau boleh saya mengatakan, mayoritas kawan-kawan dari KSPSI Andi Gani kan menolak. Ini ada saudara Saiful ya dari MSPCAP yang mewakili ini. Secara umum, secara keseluruhan KSPSI Andi Gani menolak. Tapi yang kedua dari KSPSI Bang Yoris, ada yang menerima sebagian ikut di dalam tim, maksudnya tim teknis pembahasan RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang berlangsung dan mungkin sudah berakhir kemarin hari Sabtu. Tapi ada juga yang menolak, bahkan keluar dari tim. Di sini hadir Pak Helmi Salim. Beliau adalah pimpinan serikat pekerja TSK yang bergabung di SPSI Bang Yoris. Saya rasa TSK adalah salah satu serikat pekerja yang jumlah anggotanya terbesar di dalam SPRK, SPSI Bang Yoris. Bang Helmi Salim adalah ketua umumnya yang hadir pada hari ini. Dan ada juga FSP Lab tadi oleh Ketua Juli ya, Arif berhalangan hadir ketua umumnya. Saya rasa juga selain TSK, LEM adalah federasi yang bergabung di KSPSI Bang Yoris yang jumlah anggotanya terbesar. Saya rasa itu ya Pak Erdi ya. Saya rasa ini dua federasi yang berasal dari KSPSI Bang Yoris sudah clear dan firm menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dengan kehadiran mereka firm ya, terkonfirmasi. Kan beberapa waktu lalu kawan-kawan mungkin hadir juga dalam konferensi pers yang diadakan oleh yang menamakan dirinya Presidium Serikat Pekerja Serikat Buruh. Itu hak mereka yang memang terlibat aktif di dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja bersama pemerintah dan Abdul Qadir. Kalau KSPI seperti KSPSI Andi Gani full semua federasi yang bergabung di dalamnya, ada KEP, ada Aspek Indonesia, ada SPN, ada SPMI, Parket, Pariwisata, PPMI, dan Forum Buruh Honor Tenaga Honor, ada ISI, Industri Semen. Kami semua yang bergabung di KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja, total menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jadi kalau kawan-kawan lihat konfigurasi ini, KSPSI Andi Gani mayoritas di KSPSI Bang Yoris, total di KSPI dan beberapa serikat pekerja lain. Di sini ada Indra Munasbar, Ketua Umum FSPI ya, dan juga yang terlibat aktif dalam pembentukan Undang-Undang BPJS, Undang-Undang 13 2003. Ini tahap benar sejarahnya. Dan juga di sini ada dari GOPSI, ada dari PPMI tadi saya lihat ya, dari PPMI dan beberapa serikat pekerja yang lain.
Ini udah mayoritas. Jadi yang menamakan dirinya presidium, saya ambil contoh ya, misal KSPN, itu hanya pecahan dari SPN pimpinannya Joko Haryono. Ya, ini Joko Haryono ya, Joko itu deh. Jumlah anggota mereka nggak ada 1/10-nya anggota SPN. Jadi kalau mau lihat, walaupun jumlah serikat, kalau mau dibandingin jumlah serikat pekerjanya, dia yang hadir di sini mayoritas. Kalau mau dilihat dari jumlahnya, yang jumlah kemarin hadir, tentu di luar KSPS yang Bang Yoris nggak besar ya, tapi ada FSP dan FSPTSK yang berbeda pandangan. Ya, saya rasa ini harus dihormati, demokrasi dengan konfederasinya. Mungkin 3/4 adalah bergabung yang di sini, yang menolak. Kita nggak menafikan ada 1/4 bagian jumlah anggota federasi atau konfederasi yang menerima dalam artian mengikuti proses pembahasan tim yang kita nggak tahu hasilnya. Dari konfigurasi itu udah jelas, ya, menjelaskan bahwa mayoritas serikat buruh, baik federasi, konfederasi, jumlah anggota buruh yang bergabung, ya, itu adalah menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kalau ada survei SMRC yang menyatakan 56% buruh menerima Omnibus Law, itu perlu dipertanyakan cara metodologi dan cara mengambil sampel datanya. Sampel data dan metodologi kan menentukan hasil akhir. Kita ngerti lah sedikit-sedikit. Anda mau outputnya apa? Outputnya dulu disetting, baru ditarik ke belakang metodologinya, sampelnya. Apalagi menggunakan sampel yang punya di big datanya mereka. Big data mereka itu kan big datanya pemilu. Beda dengan buruh. Saya rasa belum ada big data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga survei dimanapun di Indonesia. Ya, selama ini menyurvei hasil pemilu, ya, pileg maupun pilkada, yang punya big data tentang buruh. Ya, kalau itu bisa diperdebatkan, apakah yang hadir hari ini semua buruhnya sama? Ya, bisa diperdebatkan. Tapi setidaknya mewakili anggotanya dan mewakili kawan-kawan buruh yang tidak berorganisasi, kami boleh mengatakan mayoritas buruh menolak. Ada sebagian yang menerima pun masih diperdebatkan. Menerima ikut di dalam tim, belum tentu menerima hasil. Tapi yang total menerima pun mungkin ada pada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi mayoritas 3/4 dari buruh Indonesia, 3/4 dari serikat-serikat buruh di Indonesia, baik federasi maupun konfederasi, menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang secara spesifik kita memang menyoroti di kluster tenaga kerja, tapi secara umum kita menolak RUU Cipta Kerja tentang AMDAL, tentang bagian telekomunikasi, ya, tentang disclaimer hal-hal yang ada di dalam undang-undang dan lain-lain. Tentang kebebasan pers juga termasuk yang katanya sudah mulai diubah, saya nggak tahu. Menurut Balek katanya sudah diubah, tapi kita akan lihat sampai sejauh mana. Itu yang pertama dulu, supaya memetakan gerakannya kawan-kawan jadi bisa paham. Kita nggak melarang ada orang yang mau menyetujui masuk ke dalam tim, membahas bersama pemerintah dan Kapindo Kandid. Kita juga tidak melarang kalau ada yang mengklaim bahwa sebagian buruh menyetujui RUU Cipta Kerja. Kita juga nggak melarang kalau ada lembaga survei sekelas SMRC. Kita juga mau tahu siapa yang dibayarin. Nggak mungkin dong, nggak ada yang bayarin. Nggak mungkin kalau dia juga dibiayai sendiri, karena bukan domainnya. Ya, apa yang dilakukan oleh SMRC, kita mau tahu dananya dari mana, metodologinya dibuka, datanya dari mana. Kalau big data yang katanya dari big data yang mereka miliki, itu kan big data pemilu yang tidak mencerminkan dulu. Supaya ini kita jadi paham, teman-teman media juga mudah-mudahan sebagai tambahan informasi memahami. Kedepannya akan panjang. Kami memprediksi 4-5 tahun perjuangan penolakan Omnibus Law. Karena kami punya pengalaman, yaitu waktu itu menggolkan RUU BPJS, ya, bukan ya, Pak Heru kita juga ikut, kawan-kawan semua ikut. RUU BPJS 3 tahun, dimulai start 2010, berakhir 2011 Oktober, tapi start awal dimulainya dari persiapan 2009. Udah terlatih lah, walaupun kita ngadapin negara, ya, kami udah terlatih ngadapin negara yang kalau negara ini oleh sekelompok orang, belum tentu Presiden Jokowi punya sikap yang sama dengan para menteri.
silakan dicatat, silakan dibuka. Kami punya keyakinan belum tentu Presiden Jokowi punya sikap yang sama dengan para menteri, terutama menteri terkait, Menaker, Menko Perekonomian, Menperin, terhadap isu RUU Cipta Kerja. Faktanya kan sederhana. Kenapa Presiden Jokowi menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster tenaga kerjaan? Berarti kan Presiden baru mendapatkan informasi yang berimbang bahwa RUU Cipta Kerja itu tidak melibatkan stakeholder, dalam hal ini kalangan buruh. Kalaulah dibentuk tim, bukan tim yang tanda petik ya, di bawah kontrol eselon 2 dari Kementerian Tenaga Kerja. Yang hadir cuma eselon 2. Tim yang kita minta adalah tim sebagaimana amanat, kalau dicatat yang disebut tim dalam membahas peraturan tenaga kerjaan harus berdasarkan ratifikasi konvensi ILO, International Labour Organization atau ILO. Nomor berapa Bung Iqbal? Nomor 144. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 144 yang intinya setiap kebijakan ketenaga kerjaan atau perburuhan yang akan diputuskan oleh pemerintah tergantung stakeholdernya. Kalau pemerintah dalam hal ini presiden berarti setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah. Kalau dia peraturan menteri, maka yang disebut pemerintah itu cukup menteri. Nah, dalam kasus Omnibus Law RUU Cipta Kerja, karena ini RUU maka tingkatnya presiden. Jadi usernya, penggunanya adalah presiden, bukan eselon 2-nya menteri. Apalagi setingkat menteri tenaga kerja atau menteri perekonomian. Dalam konvensi ILO 144 dikatakan setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah sesuai tadi pengguna ya, karena ini RUU Omnibus Law berarti penggunanya adalah presiden, yang berhubungan dengan perburuhan, maka dia harus melalui pembahasan tripartit. Karena itu sudah diratifikasi. Konvensi ILO itu kalau dia sudah diratifikasi oleh satu negara, nilainya sama dengan undang-undang. Tingkat. Misal ratifikasi konvensi ILO nomor 87, kebebasan berserikat, maka keluarlah dalam bentuk undang-undang nomor 21/2000. Misal konvensi ILO tentang pelayaran, maka keluarlah undang-undang tentang pelaut itu. Jadi konvensi ILO itu ketika dia diratifikasi oleh satu negara, maka nilainya seimbang, sejajar dengan undang-undang. Nah, 144 konvensi nomor 144 ILO itu sejajar dengan undang-undang. Maka dia harus mendapat pembahasan di tripartit, termasuk RUU Omnibus Law, dan dia bentuknya adalah rekomendasi dari tripartit. Makanya nanti mungkin kita bisa bagikan bahan yang dari itu ITUC dibagikan di print out itu ITUC Konfederasi Serikat Buruh Dunia sudah melakukan protes, dan mungkin kami sudah melaporkan ke ILO. ITUC juga Konfederasi Serikat Buruh Dunia sudah melaporkan ke ILO. Pemerintah akan diingatkan oleh ILO dari Geneva sana, oleh Dirjen ILO Guy Ryder akan bikin surat mengingatkan pemerintah bahwa pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja khususnya klaster tenaga kerja dia melanggar konvensi ILO. Karena Indonesia anggota ILO, ya memang tidak ada hukuman, tapi dia akan dikucilkan dalam rapat-rapat ILO dan ada kampanye internasional nanti. Itu beresiko. Ini akibat arogansi daripada Apindo Kadin dan sekelompok menteri yang ingin hanya menaungi kepentingan kelompok pengusaha-pengusaha hitam itu. Saya nggak bilang Apindo Kadin yang hitam, pengusaha hitam ada. Apa itu pengusaha hitam? Mau bayar upah murah, bayar jaminan sosial nggak mau, gunain outsourcing seumur hidup, maunya outsource karya kontrak seumur hidup. Itu pengusaha hitam. Itu pengusaha hitam. Bukan yang kulitnya hitam seperti kulit saya. Pengusaha hitam kayak Nandar itu bukan. Pengusaha hitam sederhana ukurnya, yang selalu teriak upah murah, itu pengusaha hitam. Yang kamu bayar jaminan pensiun itu pengusaha hitam.
Kenapa? Ya, kalau kita menterminal pengusaha kita itu nggak mau turut undang-undang, Anda semua terancam kan, termasuk kalau mereka nggak mau memenuhi undang-undang. Nah, dengan demikian tim yang dibentuk itu nomor 2 ya. Jadi yang pertama tadi Anda bisa lihat pemetaan siapa yang mayoritas. Yang kedua, tim itu dibentuk harus berdasarkan konvensi ILO nomor 144 dan bentuknya adalah rekomendasi. Ke siapa usernya? Presiden. Itu yang kita sampaikan waktu pertemuan. Saya diajak sama Andi Gani ketemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sebelum puasa. Maka dia bentuknya rekomendasi. Nah, dalam tim, Pak Helmi kan tim juga nih. Pak Helmi saya masuk tim, tapi dia keluar juga. Kenapa kami keluar? Ada 4 alasan. 1, tim itu hanya mendengarkan masukan, tidak bentuk rekomendasi. Buat apa? Jadi pemerintah sudah mengarahkan, tidak ada rekomendasi, tidak ada kesepakatan, tidak ada keputusan. Pemerintah sangat berpihak kepada pengusaha, berarti Kadin Apindo. Itu tidak sesuai arahan Presiden. Yang kedua, tim itu dengan arogan dari kelompok Apindo Kadin menolak konsepnya serikat buruh. Kalau ada presidium yang menyatakan dia tidak setuju konsepnya, dia nggak hadir. Gimana dia tahu yang ngomong itu? Orang dia nggak hadir. Kami, saya, Saiful, Pak Elvi hadir, Joko, Riden hadir. Itu yang ngomong kemarin nggak hadir. Gimana dia sebagai juru bicara ya, maksud saya? Gimana dia bilang itu bukan konsep serikat buruh? Kami hadir, kami berikan konsep itu ke pemerintah, kita kasih ke mana? Ke Apindo. Apindo kan balikin kan dengan arogan, dengan alasan cabut klaster. Memang sikap buruh itu cabut klaster ketenaga kerjaan, pakai judulnya itu. Kenapa judul kok dipersoalkan? Dia juga boleh kok tulis Apindo Kadin judulnya ada Berangus Serikat Buruh yang menolak Omnibus Law, tulis aja. Termasuk persepsi kita boleh, tinggal dipelajari. Kalau dia elegan, pelajari, kami pelajari. Habis itu dibuang tempat sampah itu urusan dia. Tapi dia menolak. Nah, dalam Code of Conduct konvensi ILO 144 itu nggak boleh. Ya itu namanya contempt of court kalau dalam pengadilan, kalian penghinaan pada pengadilan. Itu penghinaan pada lembaga tripartit. Itu nggak boleh. Itu alasan yang kedua. Jadi alasan pertama sifatnya masukan, nggak ada kesepakatan, nggak ada keputusan, dan tidak ada rekomendasi. Yang kedua menolak mengembalikan konsep itu arogan. Tulis saja Apindo Kadin arogan. Negeri ini bukan milik Apindo Kadin pengusaha kamu. Negeri ini milik kita semua, termasuk kamu yang hadir sebagai jurnalis. Nasib kamu juga terancam kok. Kontrak seumur hidup, upah kerja parah. Kontributor aja sekarang udah, ya kan saya dapat informasi dari kawan-kawan kontributor diskusi. Kalau keluarin uang kan untuk transport, untuk makan, ada 6 berita. Kalau 6 berita ditolak nggak dapat apa-apa. Nanti jangankan kontributor seperti itu, upah per jam. Misalnya 6 berita, Anda dapat 1 berita. 1 berita kan itu per jam. Berapa jam lo wawancara dengan si narasumber? Kan lebih gila lagi. Lebih gila lagi sistem upah persatuan waktu itu. Gak mungkin Anda sekian jam dari mulai jalan dari rumah sampai ketemu si wawancara. Saya kasih bukan memprovokasi ya. Saya hanya memberikan pemahaman betapa semua itu kena. Semua sisi lini kehidupan orang kerja kena. Gak ada karya pabrik. Salah Anda kalau bilang karya pabrik. Salah. Semua kena. Karyawan bank, teller. Jam berapa teller? Misal yang ramai jam 9 sampai jam 12, jam 11. Itulah berapa jam dibayar. Bayarannya berapa Bu Iqbal? Misal upah minimum Jakarta 4,2 juta. Ini saya briefing dulu biar kamu tahu nasib kamu dan anakmu dan nasib kita juga terancam. Misal 4,2 juta bagi 30 hari kerja, 140.000 per hari. 140.000 per hari, 1 hari kerja berapa? 8 jam. 8 jam, 140.000 bagi 8 jam, kira-kira 17.500 lah. Matematika gue mau pinter cepet. Siap. 17.500 rupiah. Kalau Anda kerja teller jam cuma 4 jam, berarti 17.000. 4 berarti 70.000. Katakan dia kerja 20 hari, 70.000, 1.400.000. Mukanya aja yang cantik, make upnya aja yang bagus, pakainya dandan.
jadi 1,4 beli mekan 40.000 itu habis. 40.000 itu hampir 800. Ya kalau FIFA sih dia pakai bedak FIFA. Ada teller gitu ya, yang udah buat udah dijamin dulu itu mah pakai areng. Berarti 40 tanya tuh berapa dia. Ya kan mahal, Lancome mahal. Nah ini serius. Ya, jadi yang kedua kita menolak masuk tim itu karena arogan kembalikan. Nah yang ketiga apa namanya? Apa yang ketiga? Ya lupa lah kira-kira gitu. Ya? Ya tidak seimbang. Karena pemerintah campuran. Pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha itu. Ya. Nah, saya pikir itu yang teman-teman biar paham. Oleh karena itu, kita keluar dari tim KSPSI Andi Gani, KSPSI Bang Yoris, federasi-federasi besarnya, MSP LEM, MSP TSK, KSPI, semua federasi bergabung, kemudian MSPI, kemudian juga ada GOPSI, ada PBRI, ada serikat-serikat buruh lainnya. Ya, karena itu kan aliansinya. Ya, federasi dan konfederasi semua yang yang mayoritas ini menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang lebih spesifik di kelas kerja, tapi kita menolak seluruhnya. Itu yang pertama argumentasi kita. Ada bahan-bahannya sudah kita sampaikan ke pemerintah, ke DPR juga yang tebel itu nggak bawa ada. Bisa disandingannya pada Septia kan? Kalau diambilin dong guys di meja saya itu. Jadi kalau dibilang kita nggak punya konsep itu retorika aja. Kami semua ini bergabung dipimpin oleh Bung Indra dan kawan-kawan, Bung Joko, Bung Riden itu sudah membuat konsep. Dan judulnya kita analisa. Kalau ditanya apa konsep kita ya kembali pada Undang-Undang Nomor 13/2003. Bahkan kita mau disclaimer lagi yang disclaimer itu tentang jaminan pensiun, tentang jaminan kesehatan yang harusnya orang 6 bulan itu kalau nggak bayar iuran kan ya nggak bayar iuran pengusaha. Kenapa layanan untuk buruh dipotong, ditutup? Kan yang nggak bayar iuran pengusaha. Kenapa buruh yang ditutup? Anda kalau nggak dibayar iuran sama tempat Anda kerja, kan bukan salah kamu. Yang salah kan pengusahaanya. Tapi kita menggunakan BPJS Kesehatan udah nggak boleh, katanya nggak bayar iuran. Itu nggak bisa. Dalam undang-undang tetap melayani. Itu namanya disclaimer. Banyak hal-hal yang sifatnya menyimpang dari aturan undang-undang itu. Nah, dengan demikian sikap kami menolak jelas dan mayoritas ada di sini. Ayo kita bertarung. Kita lihat yang menyatakan dirinya presidium, termasuk KSBSI. KSBSI sudah kena tegur dari Konfederasi Serikat Buruh Dunia. Silakan kita buktikan kita sudah terlatih 3 tahun dengan sebuah catatan dan pesan melalui kalangan media. Kami yakin dan percaya Presiden Joko Widodo tidak mempunyai pikiran seperti yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menko Perekonomian yang membentuk tim itu. Kenapa demikian? Saya hanya mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika Pak Jokowi menyampaikan penundaan. Kutipannya 2. 1, dibuatnya RUU ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ini yang kedua yang Presiden menyampaikan adalah tetap memberikan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja. Tim yang membahas itu yang dibentuk oleh Menaker dan diinisiasi oleh Menko Perekonomian itu adalah tidak sesuai harapan itu. Anda bisa lihat di sisinya di konsepnya serikat buruh. Tebal ini, cerdas serikat buruh. Bukan lagi ya, abal-abal. Nanti kalau Anda minta silakan ke Bung Kahar, kita punya soft copy-nya. Ya. Apindo Kadin aja nggak punya, tapi punya, di pura-pura nggak punya. Ini kita jelas. Ya. Nah, karena tidak sesuai dengan arahan Presiden, kami berharap Presiden membuka hati dan pikirannya untuk menerima masukan-masukan dari pimpinan-pimpinan serikat buruh, serikat pekerja, dan buruh Indonesia yang mayoritas menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ya, kalau yang ini memang khusus klaster ketenaga kerjaan. Kami yakin Presiden masih membuka hati dan pikirannya, apalagi sekarang lagi fokus pada COVID-19.
Ya, COVID-19 itu lebih utama. Kalau perlu nggak usah dibahas. Kita minta DPR, yang kedua pesan kami pada DPR melalui teman-teman media, stop pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, stop. Karena itu tidak terlalu dibutuhkan. Ada argumentasi dari Bank Dunia, saya baca di salah satu media online, bahwa dia akan memberikan bensin. Bank Dunia mah siapa yang ini juga dia akan ngomong. Bensin bagi pemulihan ekonomi. Tunjukin pada kami negara mana yang pemulihan ekonominya pakai Omnibus Law. Tunjukin. Bank Dunia itu pakai benchmarking negara mana. Ini pasti Apindo Kadin yang minta Bank Dunia ngomong. Itu pun oknum. Kami menolak sikap Bank Dunia demikian. Tapi ya memang harus begitu Bank Dunia. Kalau nggak dibayar, kan Bank Dunia iuran negara. Kalau Bank Dunia bukan iuran negara, iuran dari pengusaha-pengusaha besar. Yang iuran negara itu IMF, kan beda ya. Bank Dunia itu kan kelompok bank-bank raksasa-raksasa di tingkat dunia membentuk World Bank. Kalau IMF betul, negara yang ikut menjadi anggotanya. Kalau Bank Dunia bukan negara, pengusaha-pengusaha raksasa, bank-bank raksasa. Nah, oleh karena itu kami juga meminta DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tolong pesan ini disampaikan. Ya, mengapa demikian? Alasan-alasannya sudah jelas. Ya, tentang upah, misal upah, UMK dihapus. UMP tetap ada, tapi UMP itu hanya berlaku untuk DKI dan daerah istimewa Yogyakarta, upah minimum provinsi. Kalau UMK 510 kabupaten kota pakai UMK. Kalau UMP dipakai, UMK dihapus. UMP Jawa Barat sebagai contoh 1,8 juta. UMK Kabupaten Bekasi 4,5 juta. UMK Kerawang 4,6 juta. Apakah upah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Kerawang jadi turun 1,8 juta? Kalau turun 1,8 juta, UMP DKI 4,2 juta. Apakah UMP di Jawa Barat, di Bekasi dan Purwakarta nanti, di Kerawang sepertiga dari UMP DKI? Gak pakai akal sehat, otaknya gak ada. Tulis saya tuh, gak ada otak yang bikin konsep upah minimum itu. Logika apa yang dipakai berbalik-balik begitu? Orang yang kerja di Bekasi Kerawang nanti sepertiga dari upah orang yang bekerja di Jakarta. Padahal pabriknya pabrik Toyota, pabriknya pabrik Panasonic, pabriknya pabrik raksasa multinasional. Gak masuk akal. Kelihatan bener serakahnya pengusaha hitam itu. Serakah dan greedy, rakus. Itu internasional yang ngomong, saya yang mengutip Saran Duro, Sekjen ITUC, bukan saya ngomong. Jadi saya nggak kena head speech. Saya kan mengutip corporate grade pidatonya Saran Duro, General Secretary ITUC, Serikat Buruh Sedunia. Hentikan kerakusan, greedy. Greed itu rakus, serakah. Dia harus dihentikan, ya. Kami minta DPR menghentikan itu. Yang kedua, dengan demikian strategi teman-teman serikat buruh ini tetap konsep sudah ada. Lobby akan kami kirim ke Muhammadiyah, kan sudah menolak juga. Kita ketemu Muhammadiyah. Kawan-kawan wali, penggiat HAM, kami akan ketemu. Kawan-kawan aliansi daerah, kami akan ketemu. Ini lobby semua. Teman-teman media, ini yang sangat luar biasa. Dulu kami menang BPJS, Anda bantu. Harus diakui kalau kami nggak dibantu media, nggak menang. Media dahsyat luar biasa. Baik elektronik, cetak, dulu udah ada nggak online? Udah ada ya online. Itu dahsyat. Suara kami terdengar di mana-mana negeri dan terdengar sampai ruang-ruang DPR. Yang kita aksi ini dia nggak dengar, tapi karena ada media dia jadi dengar. Oleh karena itu bantulah kami sekarang, bantulah kita kembali. BPJS itu perjuangan teman-teman media, boleh dicatat. Kalau nggak ada teman-teman media, kita gagal memperjuangkan BPJS. Hari ini Omnibus Law pun bisa kita gagalkan, asal kawan-kawan media, termasuk pemret-pemret teman-teman itu yang kadang-kadang suka nyoret-nyoret itu, termasuk editor dan redaktur itu suka nyoret-nyoret, sampaikanlah bahwa ini ada persoalan serius tentang Omnibus Law. Tapi sepanjang ini kami melihat semua media positif.
sangat berimbang. Dia tentu memberitakan yang menolak juga, gak apa. Dulu waktu KAJS, BPJS juga yang menolak berimbang tuh, jam sostek terutama kan yang nolak jam sostek, bahkan menyiapkan uang untuk seminar-seminar. Diberitakan itu gak apa-apa. Tapi tolong beritakan juga lah kami tentang orang-orang yang menolak Omnibus Law ini. Ya, karena DPR jauh panggang dari api. Pemerintah kita tinggal berharap dengan wise-nya, bijaknya presiden menyikapi kebijakan presiden. Udah menteri udahlah lewat, ada ukuran bagi kita gitu. Selesai menteri. Kita hanya menunggu kebijakan presiden. Menteri tertentu ya, enggak semua menteri. Ya, Menko Perekonomian, Menaker, Anda kutip aja, Menprin. Kami udah tahu mereka lebih berpihak pada pengusaha dan api itu tadi. Ya, udah jelas berpihak. Tinggal kebijakan presiden mudah-mudahan, dan beberapa menteri yang masih baik seperti Mensesnek, Menko Polhukam kan baik tuh, masih mau dengerin kita minimal. Ya, mudah-mudahan tidak berubah. Anggota DPR juga masih ada yang baik, tapi malah dipindah tuh. Iya. Ya, saya tuh, Anda boleh kasih tentang HIV, saya tidak Omnibus Law ya. Rike bagi kita penting, ada Obon Tabroni, Rike, ada Ansori Siregar, mudah-mudahan juga masih baik. Tapi secara kelembagaan jauh panggang dari api DPR ini. Ya, mungkin ada Bang Supidasko masih oke lah, masih bisa mau mendengarkan kita. Dan karena itu konsep lobby jalan, media kami butuh sekali. Tolong kami, tolong kita, tolong rakyat, tolong buruh, tolong orang-orang kecil ini yang sedang berjuang. Tolong kita. Sekali lagi, beritakan ini di suara-suara berita kawan-kawan semua. Aksi. Konsep lobby, aksi adalah strategi kita. Aksi akan kami lakukan yang diperkirakan nanti masih dalam diskusi awal-awal Agustus, aksi besar-besaran. Mungkin ratusan ribu buruh akan masuk ke Jakarta. Boleh berhitung, hitung-hitungan aja boleh. Kalau waktu PA 212 kan absurd lah ya, maksudnya kan surga neraka tuh. Bila waktu itu kan surga neraka lah, istilah ya, jangan ada salah kutip. Saya dibuat titik dua, surga neraka adalah, jangan begitulah. Saya sering bener dikutip-kutip yang hancur-hancuran itu yang dikutip. Judul antara judul dan isi beda gitu. Judul udah serem duluan, belum dibaca isi, gak ada itu surga neraka. Maksud saya ini dicontoh dan nggak usah deh, nggak usah pakai itu deh. Kalau ini kan jelas, masa depan anak-anakmu, udahlah masa depan kita suram mungkin karena ujian kita. Tapi anak kita jangan suram lah. Outsourcing itu, negara melegalkan penjualan tenaga kerja, bukan trafficking. Kalau trafficking penjualan orang. Ini bukan penjualan tenaga kerja. Anda kerja, tapi melalui agen. Karang Taruna bisa jadi agen, koperasi bisa jadi agen. Oh itu harus badan hukum. Apa susahnya Karang Taruna bikin aja yayasan? Koperasi ya udah bisa aja. Orang kerja di perusahaan A, tapi dia karyawan Karang Taruna. Gila nggak? Ya karena dia kan agen. Kalau Karang Taruna masih mending lah, mungkin banyak orang. Ini jagoan-jagoan jawara daerah. Kerja sama perusahaan raksasa dunia, multinational company, tapi kerjanya di sana, di pabrik sana, karyawannya karyawan dari si jawara. Lurah inilah, jagoan inilah. Kan outsourcing begitu. Belum masuk 4 juta. Negara jadi dilegalkan. Anda mau anak-anak kamu kayak gitu? Saya sih terserah aja. Minimal kita udah berusaha, kalau kamu mau bantu kita ya terserah. Dikontrak seumur hidup. Capek-capek kamu kuliah S1, D3 mungkin. Bukan hanya karyawan SMA, nanti karyawan sarjana pun dikontrak. Udah dikontrak outsourcing seumur hidup, upah Anda bisa dihitung per jam. Jadi pengusaha bisa seenak-enak kali jam. Yang paling rentan itu saya kasih tahu ya teman-teman. Industri yang paling rentan revolusi industri 4.0 dengan sistem kesejahteraan yang minim, itu salah satunya adalah industri jurnalis. Kalau manufaktur, dia punya jam kerja yang ketat. Jurnalis, orang-orang yang kerja paruh waktu, orang-orang yang kerjanya tidak full, itu paling terdampak dengan omnibus. Kayak Gojek, jadi di digital ekonomi, itu kena semua terdampak. Apalagi kalau benar nanti Uber menyediakan layanan mobil tanpa supir. Karena udah ada teknologi di Singapura kan udah jalan, di Jerman udah.
itu terancam. Nah, RUU ini disiapkan untuk itu. Jangan kamu pikir cuma Indonesia, seluruh dunia sekarang sedang melawan kebijakan. Saya kan ILO governing body, saya berkantor di Jenewa, Swiss kantor saya. Setahun 4 kali saya bersidang. Rata-rata sekali sidang 2 minggu. Yang kita bahas ini dampak dari revolusi industri 4.0, tapi Allah Maha Adil, dipercepat dengan COVID-19. Gelagapan semuanya. Karena ini memang sudah siapin 2025. Kita akan berubah model industrinya. Udah terjadi revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0. Dulu pakai mesin, tiba-tiba ada komputer, itu 3.0. Dulu pakai tenaga kuda, tiba-tiba jadi dengan sistem listrik, itu 2.0. Dulu pakai orang di bawah tambang kerja dengan ada mesin uap, itu bukan James Scott, itu namanya revolusi industri 1.0. Berubah. Model keempat ini yang disebut revolusi industri 4.0, semua serba cyber. Kamu bisa kerja di mana aja, tapi bayarannya di sini. Oh, mengeluarkan banyak apa? Emang ada kamu mau kerja? Kita mau kerja dibayar murah. Contoh tadi pegawai teller bar, contoh jurnalis kontributor itu. Kontributor aja udah susah. Saya nggak mau provokasi sekarang, hanya membuka wawasan. Kemudian Anda tercerahkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak tercerahkan, itu kebanggaan. Itu aja, semua orang yang kita kasih pandangan untuk diskusi yang terbuka. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan aksi di awal Agustus besar-besaran. 20 Juli ini, hari ini sampai dengan akhir Juli, itu aksi daerah akan muncul. Itu perlawanan. Ayo buktiin Presidium. Kalau dia punya masa, buktiin. Ini masanya di sini-sini di semua. Bilang semua masa pemimpin masa yang bisa gerakin orang. Jangan hanya bisa siaran pers doang, klaim doang. Emangnya gerakan siaran pers. Lihat nanti daerah akan terus bergelombang aksi-aksi. Ya memang ada resiko COVID-19, tapi ini jauh juga sama bahayanya dengan COVID-19. Cuma ini matinya pelan-pelan, kalau COVID-19 langsung. Bedanya itu aja, sama-sama mati. Ya orang, lo kerja, lo miskin, lo gak bisa beli beras untuk 1 bulan, misalnya 15 bulan, lo pusing bayar sekolah anak, apa gak jadi mati? Bahkan matinya mengenaskan. Ya kita punya Allah, ya udah lo aja jadi miskin. Kalau ada orang gitu, kalau ada pejabat, sabar. Kemiskinan itu lagi diuji, kita punya Allah. Kamu aja miskin, dia ngomong gitu. Bisa ngomong doang tuh pejabat, sabar. Lo buktinya nggak sabar kalau miskin. Bukan saya anti Tuhan, tidak. Kita percaya pada Allah. Tapi Tuhan menyuruh kita berusaha untuk kalau ada kebatilan dan kezaliman. Sederhana sebenarnya, nggak disuruh sabar dalam kebatilan. Nggak ada itu teori agama manapun. Dia aja coba suruh miskin, mau nggak dia sabar? Uang sekolah anaknya harus minjem, nyari beras udah tanggal 20, minjem, dimaki-maki sama orang warung sebelah sama tukang sayur. Itu kan dulu pengalaman itu. Tukang sayur marah-marah sama istri kita, enak aja, masa kita terus-terusan gantian miskinnya. Ini cara kita melawan itu. Ya, jadi aksi itu akan terus melawan perlawanan. Nah, yang terakhir, kalian udah terlalu siang, mohon maaf. Ancaman PHK itu sudah di depan mata. Prediksi kami 2 bulan lagi akan ratusan ribu di manufaktur. Industri mobil sudah banyak yang stop produksi. Hino, Honda, Toyota, itu raksasa-raksasa dunia yang ada di Indonesia. Hanya beberapa industri pertambangan yang memenuhi target permintaan sebelumnya aja. Kelapa sawit ambruk perkebunan. Jadi di industri manufaktur, kalau tekstil, Bung Joko tadi mungkin cerita, garmen, sepatu, wah itu udah PHK sudah terjadi. Kalau dia nggak punya uang, pintar pengusaha, dirumahkan, pakai akhirnya surat edaran menteri. Dirumahkan itu boleh tidak bayar upah, kan kurang ajar. Harusnya PHK aja dong. Jangan orang digambangin. Lihat Lion Air, lihat Garuda disuntik 8,7 triliun supaya nggak ada PHK. Begitu suntikan dari DPR masuk 8,7 triliun, hari itu juga dia PHK. Karena uangnya kurang, dirumahkan nggak dibayar. Karena apa? Ada surat edaran menteri. Jahat. Menteri itu jahat kalau begitu cara berpikir. Jadi semua perangkat hukum disiapkan. Ketika tindakan belum diambil, hukum sudah disiapkan. Kan kacau negara ini.
Setiap pengusaha yang melakukan bentuk ketidakadilan dibenarkan oleh hukum. Begitu jelas THR, keluar surat THR, boleh dicicil, boleh tidak bayar THR. Begitu ada surat edaran, yang mampu bayar THR pun tidak melakukan. Itu yang terjadi di Lion, itu yang terjadi di Garuda, itu yang terjadi di pabrik-pabrik manufaktur. Seharusnya sudah PHK, saya tahu benar. Harusnya sudah PHK, tapi mereka taat. Kan pintar mereka, kalau PHK nyiapin dana ratusan miliar, dirumahkan. Ada kesempatan surat edaran, yaitu surat edaran yang menyatakan boleh dibayar setengah, boleh dibayar 30%, boleh nggak dibayar. Pinter. Tujuannya apa kita di PHK selain dia nggak punya pesangon? Nanti begitu ada order, orang yang nggak digaji itu atau dibayar setengah, dia suruh masuk lagi. Itu kan jahat. Kalau negara-negara industri maju, PHK ya PHK. Atau kalau kamu PHK, negara udah memberikan stimulus. Pak Presiden Jokowi kan udah 600 triliunan. Tadinya 405 triliun, sekarang udah 600 triliunan lebih. Stimulus, tujuan stimulus salah satunya adalah ya memang stimulus macam-macam, tapi kan selain kesehatan, selain untuk bantuan sosial, kan ada stimulus untuk pengusaha. Dari mulai pengurangan bunga bank, dari mulai pinjaman yang dipermudah, dan dikasih uang juga dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kalau saya katakan 54% dari total stimulus untuk pengusaha, 24% bantuan sosial cuma berapa persen. Harusnya kan Presiden Jokowi menginginkan kalau ada stimulus jangan PHK. Hari ini mereka pun tetap PHK. Tinggal tunggu waktu. Begitu PHK terjadi sampai Desember nih, Desember puncaknya Desember. Saya udah tanya, saya nggak penting Apindo Kadin, tulis aja. Bagi kami Apindo Kadin nggak penting. 6 juta orang PHK, mana 6 jutanya di PHK? Nggak ada. 10 juta terancam PHK itu bombastis. Biar jawabannya ini, Omnibus Law disahkan, stimulus diperbanyak lagi. Emang itu buang nenek moyang pengusaha Kadin, Apindo, enak aja. Yang benar, PHK itu ancamannya ratusan ribu di dalam Desember. Dan kalau ini seperti Singapura, kita resesi 2 kali berturut-turut krisis minus pertumbuhan ekonomi, itu bisa resesi jutaan. Setelah Desember jutaan. Kami pelaku udah bertemu dengan beberapa pengusaha Jepang, presiden direkturnya, Korea, Hino, Toyota, Honda itu stop produksi. Investment gak investment? Mengurangi produksinya nggak? Bagian mengurangi produksi, ya kan? Industri semen lain juga mengurangi produksinya. Tekstil, garment, sepatu udah ambruk. Ancaman PHK saudara, jangan main-main. Bantu kami untuk menyuarakan. Kalau PHK bayar pesangon yang benar, nggak ada itu setengah-setengah. Mana negara mana yang pakai aturan kayak gitu? Tunjukin mas saya. Saya idol governing body. Saya berani berdebat tentang data dan fakta. Hanya negara kita aja seenaknya. Apa maunya Apindo Kadin dibikin SK-nya. Apa maunya Apindo Kadin dibikin surat edaran. Apa maunya buruh ditunda semua permintaan. Kalau perlu dibikin lebih kacau lagi dengan Omnibus Law. Jadi darurat PHK, kami sudah membentuk posko darurat PHK. Ya, di federasi, kantor-kantor cabang, di kabupaten kota, kantor-kantor provinsi ini semua yang hadir sudah dibentuk posko-posko darurat PHK. Datanya nanti akan kamu lihat beda dengan datanya pemerintah. Pemerintah kan 387.000 yang PHK. Tapi kan itu Gojek, UMKM, restoran kecil, termasuk restoran waralaba, itu yang kecil-kecil. Nanti yang gede-gede ini yang di pabrik manufaktur. Data kami lah mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang. Data pemerintah akan membentuk posko. Dan kalau PHK ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya menteri terkait dengan baik, hanya mau main-main lagi, yang bisa dipastikan aksi besar-besar kayak beberapa tahun yang lalu, tahun 98 itu terjadi. Itu bisa dipastikan. Eropa sedang mempersiapkan aksi besar itu. Amerika hanya tinggal tunggu waktu. Mungkin sebelum pilpresnya Amerika atau setelah pilpres Amerika nggak selesai COVID-19, PHK udah di mana-mana. Itu pasti demonstrasi di dunia manapun. Kalau Anda ingat baca sejarah 1929, 1939, The Great Depression. Semua buruh turun ke jalan-jalan seluruh dunia. Itu mungkin tidak betul-betul itu terjadi. Saya pikir itu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata tidak berkenan dan terlalu panjang.
Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ya kita cukupi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.